Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita awali pembelajaran hari ini dengan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai keseruan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa. Amin. Sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Wah, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Kursi terisi penuh. Memang anak kelas 5 ini luar biasa semangatnya. Anak-anak, sekarang coba semuanya pegang dada sebelah kiri masing-masing. Dup, dup, dup. Terasa tidak? Ya, pernahkah kalian merasakan detak jantung kalian seperti itu? Kira-kira apa ya fungsinya bagi tubuh kita? Ya, betul sekali Budi. Jantung itu gunanya untuk memompa darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia dan juga fungsinya, serta bagaimana kita mengungkapkannya lewat keindahan pantun. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan juga bisa membuat pantun bertema kesehatan. Sebelum masuk ke materi, yuk kita tonton video animasi mengenai alur peredaran darah di layar proyektor. Perhatikan baik-baik ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat,
sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Dari video tadi, kita bisa melihat betapa luar biasanya aliran darah di dalam tubuh kita. Sekarang, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tempel di papan tulis ini. Silakan buka buku siswa kalian halaman 2-5, baca di dalam hati selama 3 menit tentang organ peredaran darah. Oke, waktunya sudah habis. Dari gambar di depan dan teks yang kalian baca, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Siti. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Siti bertanya, Bu, apakah pembuluh darah itu sama dengan jantung? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ibu akan bagikan LKPD ini kepada setiap kelompok. Tugas kalian di dalam kelompok adalah mendiskusikan fungsi dari 3 organ utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Lalu tuliskan di LKPD. Setelah itu, buatlah bagan atau gambar sederhana tentang peredaran darah manusia di kertas yang sudah Ibu sediakan menggunakan spidol warna ataupun pensil. Silahkan berdiskusi secara kompak dan bertanggung jawab ya. Wah, waktu diskusi sudah selesai. Luar biasa. Semua bagannya terlihat sangat kreatif dan penuh warna. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil bagannya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Gambarnya rapi dan penjelasannya tepat sekali bahwa jantung berfungsi memompa darah, sedangkan pembuluh darah menjadi jalannya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai materi ini. Oke, kalau sudah paham, Ibu ada sedikit nyanyian tentang materi kali ini. Nadanya lagu Balonku Ada 5. Oke, 1, 2, 3. Jantungku memompa darah, ukurannya sekepala, punya 4 ruangan. Mari kita hafalkan. Serambi
kanan kiri dor, bilik kanan dan kiri, antara ruang jantung ada katup pembatas. Pembuluh darah kita ada 2 jenisnya. Nadi bawa keluar, balik membawa masuk. Arteri itu nadi, vena pembuluh balik. Darah beredar terus di dalam tubuh kita. Peredaran darah kecil pergi ke paru-paru. Peredaran darah besar pergi ke seluruh tubuh. Dari jantung mengalir kembali ke jantungmu. Itulah peredaran darah pada manusia. Anak-anak, karena organ peredaran darah kita ini sangat penting, kita harus menjaga kesehatannya. Ibu punya sebuah cara seru untuk mengungkapkan rasa syukur dan juga ajakan untuk menjaga kesehatan, yaitu lewat pantun. Perhatikan pantun di papan tulis ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Yuk, kita bedah bareng-bareng pantun yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, pantun tadi terdiri dari berapa baris? Betul sekali, terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut apa? Ya, sampiran. Baris 3 dan 4? Ya, isi. Rimanya adalah AB. Nah, itu dia ciri-ciri pantun. Sekarang tugas mandiri untuk kalian. Coba buat 1 bait pantun yang bertema tentang kesehatan. Lalu nanti beberapa dari kalian, Ibu minta membacakannya di depan kelas dengan percaya diri. Oke, sekarang Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Kemudian kalian bikin pantunnya dari sekarang. Ya Doni, silahkan maju ke depan dan bacakan pantun hasil karyamu dengan intonasi dan juga ekspresi yang tepat. Wah, hebat sekali Doni, tepuk tangan untuk Doni. Pantunnya sangat menyentuh dan dibacakan dengan penuh percaya diri. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita belajar tentang organ peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Kita juga belajar ciri-ciri pantun yang memiliki sampiran, isi, dan juga rima, yaitu AB. Sekarang, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Wah, jadi kalian itu suka bagian menggambar, bagan, dan juga baca pantun ya? Alhamdulillah, kalau kalian senang.
Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjaan soal evaluasi tertulis singkat yang Ibu bagikan ini secara mandiri ya. Baik, silahkan dikumpulkan. Dan untuk di rumah, Ibu berikan tindak lanjut berupa PR. Silahkan membuat 2 bait pantun bertema kesehatan di buku tugas masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.